Berarti Gitu. menurutmu presiden setelah pemilu ini bermasalah ya? Kayaknya Iya. Bilang aja ini iya. iya, tidak. Ini kayaknya udah kita bahas, ada yang Iya. peduli dan yang lain gitu ya. Wow. Gila, gue kaget. Oh my god. Nah, tadi. Lanjut. Dari 31 Mei sampai tanggal 7 kemarin, di mana kami ngepost akhirnya kayak, karena kami udah sebel banget. Nggak necessarily takut, tapi kayak, please deh udah kali gitu. Itu tuh udah 45.000 serangan. Wow. Sebenarnya kalau emang beneran pemerintah itu sendiri ada sedikit pun niat yang tulus gitu untuk mengajak orang muda untuk berpartisipasi dengan lebih aktif, ya mereka harus menurunkan barrier to entry itu gitu. Ladies and gentlemen, Kaula 17. Seru banget. Asik sih. Ini apa sih? Yeay. Serius, kali ini seru banget, Mas. Kenapa? Oh iya, ini BTW nih Mas Adnan nih baru juga di sini. Oh iya. Tepuk tangan juga dong buat Mas Adnan. Akhirnya Klinik Demokrasi untuk podcast yang keempat. Ini kali kedua kita ngajak teman-teman di sekitar kita untuk join, untuk ngobrol. Dan kali ini ada Kaula 17. Thank you so much udah Terima kasih hadir. juga. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Ada Kak Angel, Halo. Perkenalan Ada- apa gimana? ada Marvel. Boleh deh kenalin dulu biar teman-teman Kaula teman-teman Klinik Demokrasi bisa lebih kenal. Hai, yang mana sih? Hai, perkenalkan aku Angel dari Kaula 17. Kaula 17 kami fokus di orang muda dan isu-isu tentang demokrasi dan kewargaan. Salam kenal. Kenal. Satunya. Aku juga nih. Ya. Oke, halo semuanya. Aku nemenin Kak Angel di sini sebagai bagian dari Kaula 17 juga. Salam kenal. Kenal. Aduh, awkward banget. Enggak, Vel. Nggak ya? You're doing Oke. great. Gak apa-apa, biar aja di Senayan aja gak kuat. Awkward. Kaula 17 anak muda. Berarti hari ini tema kita soal Betul banget. anak muda. Hari ini kita ngomongin kita inilah. Mas termasuk ya? Masuk. Masuk ya. Gue masih. Masih ya. Iya. Gen-gen gitu ya. Masih. Betul. Jadi hari ini sebenarnya Klinik Demokrasi atau SPD itu sendiri ya, kita tuh juga punya concern terhadap isu-isu anak muda, Gen Z, politik, demokrasi gitu ya. Nah, dan kita selalu punya banyak pertanyaan besar. Apakah sebenarnya anak muda itu mereka itu apolitis kah atau mereka justru mereka care banget gitu? Dalam kalau buat gue ya Mas ya, di kita di sindikasi Ya, kita atau sharing dulu lah ya. Tuh, Iya. kita tuh pernah kita bikin yang namanya inisiatif Jubir Warga juga, ada semacam untuk pendidikan politik buat anak muda. Ya. Kita nggak kekurangan orang tertarik sama isu politik ke pemilu, tapi sadly-nya ada satu hal yang membuat endurance atau semangat mereka itu tiba-tiba tuh luntur gitu. Entah itu habis pemilunya udah kelar atau apa. Dan ada beberapa riset ya yang kita temukan tuh ternyata dia bilang karena anak muda tuh Gen Z itu udah nggak percaya lagi sama struktur politik atau platform saluran partisipasi formal kita. Iya. Nah hari ini kita pengen breakdown itu, kita pengen dapat perspektif juga dari teman-teman Kaula dan juga dari teman-teman sindikasi. Kira-kira pengalamannya sama nggak? Kira Iya. pengalaman kurang lebih sama. Jangan-jangan kita aja yang salah bergaul ya kan? Betul. Jangan-jangan anak muda yang kita target bukan anak muda. Bukan masalah anak muda, tapi Oh gitu. salah bergaul aja gitu. Sama Karena siapa emang biasanya bergaulnya? Tapi itu benar Satria. Jadi mungkin kita 3,5 tahun terakhir ya, 3,5 tahun terakhir ya dari 2023 itu banyak lakukan kegiatan di daerah-daerah, ketemu sama anak muda. Rasanya sama. Jadi ketika diajak ngobrol seperti ini, wow mereka muncul tuh, kritisismenya muncul. Terus kalau lihat mereka bikin story tiap hari, oh ini kritis banget nih. Tapi ketika mereka kita challenge gitu kan, apa konkret yang bisa kita lakukan untuk sebuah perubahan? Itu susah banget. Nah, kalau teman-teman Kaula kan juga punya beberapa mungkin yang mirip ya dengan kita ya. Kira-kira pengalamannya kayak gimana tuh? Kayak Angel dulu deh. Boleh. Gas ya. Sambil mikir. Iya. Sebenarnya balik lagi ya, ngomongin orang muda itu kan nggak bisa kita generalisir aja nih. Orang muda udah pasti mau A, B, C. Itu kan mereka terlalu besar, kita terlalu besar untuk bisa dispesifikkan menjadi satu elemen aja gitu. Dari yang kami lakukan, riset-riset,
kemudian program edukasi juga tentang engagement yang kalau 17 udah lakukan, sebenarnya kita tuh ngelihat bahwa tadi yang seperti teman-teman udah bilang, keterikatan, kemauan, keminatan orang muda untuk makin terlibat itu tuh udah tinggi banget. Jadi kami punya namanya National Benchmark Survey, mungkin nanti bisa ditunjukin juga namanya aktivisme, tingkat aktivisme, spektrum aktivisme gitu. Untuk kita ngelihat sebenarnya seberapa tinggi sih atau seberapa rendah keinginan orang muda untuk bisa terlibat lebih dalam gitu di isu-isu politik, lingkungan, gender, HAM, anti korupsi. Nah, kalau kami lihat di 2025 itu meningkat signifikan dibandingin 2024 dan seperti kita tahu melakukan riset-riset seperti ini tuh sangat bergantung dengan konteks. Di tahun lalu bahkan signifikansinya itu sampai jadi ada frontliner, aktivis, partisipan, spektator sampai uninterested. Mereka yang aktivis tuh kayaknya ada ya naik. datanya ya. Iya. Coba. Mereka Habis ini cering ya. Operator. mereka bisa bahkan di aktivis tuh naik sampai 15%. Sebenarnya bukan yang ini. Oh, bukan yang ini. Gak apa-apa nanti Post diedit. editing ya, post processing. Oke, siap. Nah, artinya apa? Artinya keinginan untuk makin terlibat itu makin tinggi. Tapi kita memang melihat barrier. Keinginan itu kan beda nih dengan are you actually involved or not gitu kan. Nah, kita ngelihat juga bahwa ada barrier to entry dan itu karena rasa takut gitu. Dan itu kita lihat bahkan dia angkanya sampai 50%. Jadi mereka Rasa takut ya. rasa takut, betul. Mirip sama punya kita juga. Nah, gimana temuan kalian tuh? Jadi balik gua. Tapi belum. Oke. Jadi ada barrier itu ngerasa takut dan takut itu kalau di breakdown tuh ada beberapa lapisan. Nanti bisa dilihat juga datanya ada takut karena mereka emang ngerasa nggak mampu, takut bahkan takut untuk berbeda pendapat gitu. Jadi sebenarnya hematku kalau misalkan kita ngomongin orang muda dan apakah mereka beneran pada akhirnya involve atau enggak, itu bukan cuman dilihat konversi apakah kemudian dari yang minat jadinya terlibat atau enggak, tapi juga ngeliatin kenapa yang ingin terlibat tapi tidak jadi terlibat itu ada apa sih sebenarnya gitu. Faktor-faktor apa tuh yang membuat mereka jadi akhirnya nggak involve gitu. Itu sih yang paling nggak secara umum kita lihat dari tingkat aktivisme. Nah, banyak juga nih hal-hal lain. Marvel bisa cerita? Iya, mungkin sebagai perwakilan orang muda juga di sini ya. Jadi kita tuh semua. kita orang muda ya. By the way, kita lebih suka pakai term orang muda ya ketimbang anak muda karena ada sense of agency di situ kan. Jadi memang kalau dari semua riset yang kita lakukan, orang muda tuh potensi besar banget, Mas. Jadi kayak tadi yang Kak Ibu bilang, orang muda chunk-nya ketika ingin ngomongin politik tuh semakin di sini semakin meningkat, apalagi baik lagi konteks dari tahun 2025 sampai sekarang itu isu-isu politik adalah isu-isu yang berdekatan banget dengan kehidupan sehari-hari orang muda. Ngomongin sangat, jadi ngomongin pekerjaan ya kan, ngomongin barrier to education, ngomongin tentang harga pangan dan lain sebagainya itu adalah isu-isu yang dekat banget dengan orang muda. Jadi potensinya besar, tuh potensi bagi orang muda untuk turut terlibat, turut peduli terhadap politik besar. Tapi baik lagi, banyak faktor-faktor yang membuat pada akhirnya kita merasa takut gitu karena cenderung takutnya macam-macam sih Mas. Ada yang takut untuk mulai mengetahui, takut untuk takut dibilang sok tahu. Jadi hal-hal yang mungkin sifatnya itu dari dalam diri kita, tapi juga ada faktor-faktor dari eksternalnya gitu ya, dari sistem yang memang eksklusif lalu memang kultur politik di Indonesia yang mungkin menyeramkan gitu ya kalau dilihat-lihat kayak mungkin belakangan ini kita juga lihat isunya selalu dinamis banget gitu. Jadi ada banyak faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan rasa takut itu muncul gitu sih. Tapi gimana? Itu sama maksudnya kebetulan kami juga punya riset di 2021 ya, tapi itu konteksnya soal presidensial threshold ya. Jadi kita pengen tahu bagaimana orang muda melihat presidensial threshold itu. Apakah mereka sama kayak kita gitu kan, yang melihat presidensial threshold ini bikin proses kandidasi jadi tertutup, dan apakah ini penting untuk diubah. Jadi pandangan-pandangan itu sama tuh. Cuman ketika mereka kita tanya mau nggak untuk terlibat menuntut perubahan dan misalnya dalam politik praktis. Dalam itu tadi yang presidensial threshold tuntutan. Mereka kan udah tahu nih, ini bagi kita sangat mengancam kandidasi. Jadi calon-calon yang mereka inginkan akhirnya nggak bisa jadi capres karena ada ambang batas itu. Tapi ketika mereka ditanya mau nggak terlibat, ternyata memang
hampir separuh ya, itu sekitar 43%. Itu bilang kalau mereka nggak mau terlibat. Meskipun bagi mereka ini sangat penting untuk terlibat. Jadi mungkin semakin meningkat ya dari 2021, 2022, terus ketemuan kalian itu ketika konteks politik sekarang mungkin makin menyeramkan gitu ya. Tapi takut ya. Gue jujur ya gue tahu Ya beberapa. kamu takut nggak? Kalau gue kenapa harus takut? Presiden gue jarang muda gitu kan, wapres gitu. Jujur. Sangat mewakili orang muda. Mewakili ya. Sepakat gak lu? Tapi dia muda kan? Muda-muda. Ya. Apa namanya? Tapi tadi gua penasaran ya, tadi dari temuannya teman-teman Kaula juga, terus dari teman-teman SPD juga atau Jubir gitu ya. Takut, jujur kenapa takut ya? Karena di beberapa yang gua lihat trennya justru tuh sebenarnya ketakutan, atau pertanyaan gini, sejak kapan ketakutan itu jadi salah satu pertimbangan besar banget buat anak muda terlibat gitu ya? Karena apakah ketakutan itu macam-macam tadi turunannya? Karena takut nggak didengar, takut salah dan lain-lain, atau bahkan takut dikriminalisasi mungkin? Sampai ke sana nggak? Gitu? Nah kita pengen tahu tuh dari air yang paling tinggi kali ya. Kalau dari teman-teman temuannya gimana? Ya, sebenarnya jadi ini kan dari 2024 sih kita belum ngelihat ada rasa takut yang besar ini ya. Tapi kan balik lagi ini sebenarnya juga pertanyaan riset gitu. Nah, tapi kalau aku reflect lagi ke beberapa pengalaman kita yang lain, misalkan Kaula 17 tuh punya Kaula 17 Goes to School. Jadi di mana kami tuh ke SMA di berbagai kota gitu untuk encourage critical thinking. Jadi paling enggak kita berani dulu deh berpikir yang tidak harus kita, maksudnya yang harusnya yang udah melawan status quo gitu. Kayak misalkan kita tuh, karena kita tuh biasa banget untuk kayak ya udah lo terima aja gitu, kayak kenapa gue harus makan nasi? Ya pokoknya lo makan nasi aja nggak sih? Kenapa harus lo pikirin gitu? Padahal kan yang udah makan nasi gitu. Padahal sebenarnya kan juga kayak bisa jadi kita makan kentang aja nggak sih atau sagu gitu. Kenapa harus makan nasi? Tapi pertanyaan-pertanyaan ini itu yang membuat kita tuh ke sekolah-sekolah itu, dan dari situ pun pengalaman kami tuh ngelihat justru untuk berbeda pendapat, untuk bisa bahkan mengeluarkan pendapat itu sendiri di lingkup-lingkup kecil, itu tuh udah bisa jadi sesuatu hambatan gitu. Bahkan di diskusi kayak gini, asif kita tuh nggak boleh berbeda pendapat gitu, kayak ya udah nggak sih emang kayak gitu aja gitu. Padahal kenapa enggak gitu? Kenapa misalkan balik lagi, kenapa gue harus makan nasi gitu kan? Nah, jadi di teman-teman SMA pelajar pun ini menarik ini, karena kita belum pernah bersinggungan sama teman-teman SMA. Nah, menariknya pas kami, karena setiap ada kegiatan kalau 17 Goes to School itu, kami punya survei juga tuh yang buat ngukur sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, aspirasi mereka untuk makin involved itu makin tinggi. Jadi ada prasyarat di sana. Prasyaratnya adalah ruangnya harus aman dan encouraging untuk mereka bisa actually showcase their opinions, their critical thinking, their thoughts gitu, their also their voices kan. Karena selama ini kan biasanya kayak ya udah gitu, padahal ya kita kan punya pendapat yang berbeda. Bahkan Kaula antara aku dan Marvel aja udah pasti bisa beda, apalagi misalkan Kaula dengan SPD, dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi kita negara demokrasi ya kan. Terus di sisi lain kita juga ngelihat misalkan baru-baru ini Kaula 17 tuh websitenya di cyber attack. Bener-bener kayak dari 31 Mei ya kita nge-share di Instagram. Gitu ya. Sama lagi ya kan? Oke. Nah, dan itu bahkan ketika kita nge-post tetap aja malamnya tuh tetap banyak gitu. Hal-hal seperti ini tuh meskipun kemudian websitenya aman dan segala macam, tapi kan yang mau coba digugat juga rasa beraninya itu ya. Apakah kemudian setelah kita diserang, kita jadi kayak segan gitu. Bahkan juga jadinya swasensor yang self censorship itu. Perlu nggak ya kita ngomongin ini? Perlu nggak ya? Itu kan juga memelihara rasa takut gitu. Betul. Jadi banyak sih sebenarnya ya. Nah, gimana tuh? Kita juga sama soalnya. Gimana Mas kalau cerita kita itu? Apa? Jadi takut nggak tapi? Tapi benar ada beberapa mungkin hambatan yang membuat anak-anak muda itu pada akhirnya nggak mau terlibat dan diafiliasikan dengan kekuatan politik tertentu. Karena tadi melihat cost and benefit-nya gitu. Resikonya lebih tinggi daripada mereka misalnya begini. Katakan yang paling simpel lah.
2021 itu CSIS juga pernah bikin survei itu soal Yap. anak muda tuh. Ya. Jadi ada kecenderungan anak muda sekarang itu makin nggak mau ikut organisasi. Ya. Dan terutama yang terafiliasi dengan partai politik. Ya. Bahkan yang partai politik itu mungkin cuma 2% kalau nggak salah. Ya. Artinya mereka itu melihat bahwa ketika aku, anak muda, diasosiasikan dengan sistem politik yang sekarang yang Iya. sangat buruk ini, itu nggak akan baik untuk reputasiku gitu. Aku setuju ya. Toh juga ketika aku masuk di situ, aku nggak bisa ngubah secara signifikan keadaan di situ. Iya. Nah, akhirnya mereka makin nggak punya insentif untuk mungkin ya Iya. Iya. memanfaatkan saluran-saluran politik formal. Tapi, nah ini pertanyaanku nih ke semua ya. Ini kan sekarang nih ada semacam gap ya antara saluran politik formal dan mungkin aspirasi anak muda lah. Aku tuh kemarin sempat mikir tuh, kalau situasi ini dibiarin terus menerus gitu kan, kita tidak percaya ini dipelihara, ya kan? Terus kemudian mungkin kebencian terhadap sistem, terhadap pemerintah dibiarkan. Kira-kira ujungnya akan kemana? Nah, ya kan. Dua hal ini kan mau nggak mau dalam sistem politik kan harus ketemu. Partai politik juga harus aware terhadap tuntutan anak muda. Bukan cuma gimmicknya ya. Maksudnya kalau gimmick itu udahlah, kita bisa lihat bahwa politisi sekarang itu pandai-pandai lah. Misalnya MBG, Mas Badil Ganteng. Itu kan cara mereka ya Iya. untuk mendekatkan diri dengan anak muda. Terus mungkin politisi-politisi yang mulai gaya-gaya ke anak muda itu juga banyak. Tapi ya kan, yang direkognisi itu cuma gimmicknya. Ya, aspirasinya nggak direkognisi sama sekali. Bahkan cenderung dipinggirkan. Iya. Nah, makanya menurut kalian ya, atau Satria juga, Kok situasinya kayak gini gitu ya? situasi kayak gini, itu nanti ujungnya kemana gitu loh. Iya. Tapi jujur ya, sebelum gue nanggepin lebih jauh, nanti itu juga teman-teman Iya, juga iya. pasti juga. Heeh. Buat gue kayak sedihnya, bikin gue kesal juga adalah kenapa seakan-akan gimmick atau misalnya yang dijejelin ke anak muda tuh ke generasi kita tuh itu gimmick itu. Seakan-akan kita tuh bakal seneng aja. Itu kayak merendahkan gitu loh. Kayak Iya. merendahkan kita sebagai orang muda tuh. Ya, artinya kita punya Kenapa? tuntutan yang lebih dari itu. Iya, Iya. maksudnya anak muda nih dikasih gimmick-gimmick happy-happy juga mereka bakal seneng dan bakal mendukung. Nah, Itu kayak jadi satu secara tidak langsung gue memaknainya kayak ini beneran apa mereka memperlakukan generasi gue kayak gini gitu ya. Emang gue generasi ini serendah itu. serendah itu, tapi itu dia kita nggak tahu semua kan, tapi emang faktanya Iya. ya begitu. Ya begitu dimakan ya kan, Iya. akhirnya dimakan Iya. kan. Gimana ya, jadi kayak agak kalau sampai kapan ini kayak akan berlangsung gitu ya, pola-pola pembodohan, kampanye pembodohan gitu. Iya. Menurut aku juga ini semua tuh udah by design gitu sih. Nah, ini aku sempat mikir kayak Iya, gitu. maksud aku tadi kan ngomongin kan kayak gitu ngomongin tentang bagaimana anak SMA itu seringkali merasa takut juga gitu untuk bersuara karena lingkungannya pun nggak kondusif terhadap aspirasi-aspirasi mereka. Menurut aku juga by design dari sistem pendidikan kita gitu. Kita seakan-akan tidak diperbolehkan untuk berpikir kritis. Kita kayak misalnya dengan program magang yang belakangan ini lagi ramai di perguruan tinggi misalnya gitu kan. Bahwa kita dituntut untuk ya udah menjadi karyawan, dituntut menjadi pekerja. Timbang benar-benar memikirkan tentang aspirasi kita sendiri gitu. Tapi sebenarnya menariknya gitu ya. Kalau berkaca lagi dari temuan-temuan yang udah pernah kita lakukan gitu ya, dari survei-survei yang Kaulo 17 lakukan, kita sebenarnya juga melihat pola ya Kak, bahwa cara berpikir orang muda itu sebenarnya justru mengarah ke arah yang lebih melihat suatu permasalahan sebagai permasalahan sistemik gitu. Jadi, Oh gitu ya. iya, jadi sebenarnya ada juga aspek bahwa orang muda itu melihat permasalahan bukan cuma by individual, by person to person, tapi juga bagian dari suatu sistem yang emang udah bobrok gitu kan, sistemnya sekarang. Gitu. Makanya sebenarnya benar kita sehari-hari dijejelin, adanya pembodohan, lalu kita dianggap sebagai orang-orang yang mudah termakan gimmick, tapi sebenarnya kita juga punya tadi baik lagi ya, potensi untuk bisa berpikir jauh lebih daripada itu gitu. Berpikir bahwa masalah-masalah yang kita hadapi ya masalah yang sistemik seperti itu. Oh jadi udah mulai banyak juga anak muda, orang muda, orang muda itu mulai melihat suatu persoalan itu lebih sistemik gitu ya. Itu gimana? Karena kita lihat kalau dirimu nggak tahu ya. Aku lihat itu masih parsial-parsial gitu kayak isu ini itu nggak berkaitan gitu kan. Nanti ketutup isu ini hilang lagi atensinya, Kayak gitu sih.
Tapi sebenarnya, nah tadi datanya mungkin bisa Iya. di-show tuh. Data-data. Yang Cute. Jadi di beberapa survei terakhir tuh, karena kita punya survei rutin buat ngeliatin Iya. gimana sih Iya, sebenarnya iya, posisi iya, orang iya, muda iya. sekarang when it Hmm. comes to isu-isu per quarter gitu. Iya. Di situ memang udah kelihatan bahwa makin banyak isu yang jadi kekhawatiran dan Iya. jadi urgent gitu. Belum kesini dulu, tapi kayak jadinya kita memang bisa ngelihat dan mereka udah mulai bisa mengkoneksikan bahwa hal-hal yang terjadi pada saat ini itu karena incapability of the government untuk melakukan pekerjaannya gitu. Jadi di survei terbaru kami di Q2 2026 ini Oke, nanti itu aku bakal baru share. banget ya. Iya, Baru yang hari banget. Jumat bakal diseminasi itu kita bakal nunjukin bahwa berita-berita yang ada sekarang Oke. itu tuh memang itu jadi kesadaran kok. Jadi mereka tahu apa yang terjadi sehingga itu berpengaruh juga terhadap persepsi penilaian mereka. Tapi mereka tetap tahu bahwa kenapa tadi Marvel juga bilang ini sistemik. Mereka tahu kok kalau ini sistemik itu karena buat mereka pihak-pihak yang masih bisa menyelesaikan ini itu juga ya pemerintah, DPR, DPRD. Jadi nggak tiba-tiba ini jadi kewajiban individu gitu loh. Jadi maksudnya tetap ada titik berat terhadap si pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga yang diberi mandat oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah kemudian diselesaikan itu lain hal. Tapi bahwa koneksi itu juga sebenarnya masih masuk gitu. Cuman karena tadi ada banyak yang tentang partiality itu ya yang tadi kayaknya masih parsial banget nih kayak gitu. Mungkin itu kali ya tugas kita sebagai OMS untuk terus mengkaitkan ini bahwa ini tuh isu sehari-hari dan politik. Betul. Dan apapun yang terjadi di sini tuh berdampak semua ke hidup kita gitu. Nah, kalau kami ngelihatnya ini makin bisa dikoneksikan terutama karena misalkan karena sekarang tuh udah ada BBM lah naik. MBG siapa yang suka sama MBG sih kecuali pelakunya gitu. Maksudnya di survei kita tuh kelihatan banget kan. Kemarin kan tidak apa-apa. Kemarin yang teriak bukan anak SD sih. Yang gue lihat yang teriak anak SD yang lain. Iya. SD yang puluhan tahun lalu lah. Iya, gue juga nggak tahu itu yang beneran SD. Nah, maksudnya jadi bahwa kemudian isu politik itu jadi makin dekat bukan cuma teori politik yang lo harus kuliah dulu. Itu tuh makin bisa nyambung gitu. Nah, kalau data yang ini kita ngelihat sebenarnya ada faktor-faktor di antara faktor-faktor ini yang faktor-faktor dalam memilih itu yang mereka pertimbangkan apa sih yang penting gitu kan. Seperti teman-teman bisa lihat visi misi sama track record itu yang sebelumnya. Nah, visi misi sama track record itu jadi yang paling penting ketika mereka pengen milih presiden sama kalau pemilu besok ada nih, gue bakal milih based on ini gitu. Nah, ya ini yang harus kita kejar terus gitu ya sebagai jagain ya. Iya, organisasi yang juga fokus pada isu-isu kepemiluan. Ini sih yang paling penting sih merawat ingatan teman-teman atau orang muda. Itu yang menurutku agak berat. Iya bener Mas, karena misal gini, contoh paling deket lah 2025 apa namanya September ya, Agustus September itu ya. Itu kan 17+8 itu kan kalau aku lihat ya itu sebenarnya berapa persen sih yang kemudian hari ini terrealisasi? Itu kan udah nggak ada di ingatan kita. Iya. Kalau aku pribadi yang ngelihatnya ya, apa sih tuntutan-tuntutan yang waktu itu kita ajukan itu goals. Bahkan sekarang aja pejabat-pejabat yang waktu itu sempat mendapat sorotan, sekarang juga tetap ada di dalam kekuasaan. Justru masih menjabat lagi ya? Masih menjabat lagi. Nah itu sih PR-nya memang ke situ. Bahkan nanti PR kita juga nih. Mengaitkan itu nanti sampai ke pemilu dari 2029 itu PR lagi. Iya betul Mas. Tapi ini juga bukan cuma jadi PR kita, ini juga PR pemerintah. Kenapa? Ya jangan dikasih isu mulu dong. Sekarang kalau misalkan kita ini dikit, besok isunya beda, besok lagi beda, besok BBM-nya tambah naik, besok nilai tukar rupiah turun dan itu berdampak ke hidup kita gitu. Ya siapa juga yang bisa bisa nge-track ini udah sampai mana? Tapi gue ada kritik sih buat orang muda. Ini otokritik ya, maybe ya. Tadi tuh kayak menarik temuannya teman-teman Kaula. Oke, berarti di sisi lain mereka sadar bahwa ini problemnya sistemik karena incapability our government to lead kan. Iya. Tapi di sisi lain
tadi paradoksnya adalah mereka juga tidak ingin bahwa permasalahan itu terpersonalisasi. Jadi tanggung jawab gua gitu. Jadi tanggung jawab individu-individu kan. Iya. Tapi harusnya juga dilakukan oleh si pemerintah kan memperbaiki. It's mean kan bermakna anak muda masih menginginkan pemerintah untuk lu perbaikin cara kerja lu gitu ya kan. Karena dia masih percaya lewat sistem gitu. Sistem bisa memperbaiki dirinya dan mereka bisa sedang bekerja lah ya. sedang bekerja. Tapi kalau gue ngelihatnya itu salah satu juga bentuk paradoks atau kayak dalam tanda kutip tanggungnya gerakan anak muda itu sendiri gitu loh. Kayaknya sampai kapan kita akan di sana. Makanya contoh yang 17/8 Agustus 2025 itu kan berakhir semacam itu gitu. Berakhir lupa dan begitu tidak ada saja. makna, begitu Nah, saja. makanya kan gini. Jadi sebenarnya aku jadi pertanyaan Mas Bisu. Sama. Jadi kita mau kayak gimana kan backup? Jadi gini, saya masih percaya bahwa ini sistemik. Nah, berarti kan harus berpikir bahwa ini juga harus diselesaikan dengan cara-cara yang sistemik gitu ya. Misalnya, ayolah kita ke kantor parpol misalnya. Lalu kita hearing ke parpol, lalu ayolah kita ke saluran-saluran politik formal itu kita kesana yuk. Gitu. Tapi beberapa riset menunjukkan tadi ketertarikan anak muda untuk masuk ke saluran-saluran formal itu semakin menurun. Jadi lewat apa gitu? Bahkan lewat apa perubahan ini akan dilakukan? Bahkan datanya gini, paradoks yang gue bilang kenapa gue kritik dan gue bilang itu paradoks salah satunya ya. 2024 caleg muda terpilih itu turun. Ini datanya CSIS, juga dikonfirmasi oleh IPC, terus kita juga, kebetulan waktu itu gue juga penelitian sama Mas Mada tentang ini. Caleg muda gitu. Berapa persen caleg muda yang terpilih gitu ya, di parlemen kita tahun 2024, kalau di-compare sama tahun 2019. 2019 itu ada 18%. Itu masih di below the standard of international IPU, yang harusnya 30% loh Mas. Itu 18. Dan tahun 2024, itu jadi 15% yang terpilih. Dan di sisi lain paradoksnya yang kayak anomalinya adalah pemilih kita 116 juta lebih kurang atau sekitar 54 sampai 56% menurut KPU itu adalah pemilih muda. Nah, jadi pertanyaan dasar gue tadi ya, teman-teman, apakah jangan-jangan memang mereka nggak peduli, cerewet di X dan lain-lain ya, tapi mereka nggak begitu. Nggak mau mager datang ke TPS atau kalian menemukan ini nggak yang SMK itu masih percaya nggak sama parpol gitu misalnya. Nah, tapi itu sebenarnya pertanyaan juga, emang parpol masih bisa dipercaya? Nah, jadi sebenarnya kita nggak tahu mau gimana ya. Maksudnya kita nggak bakal bisa jawab juga, mau pakai riset segala macam pun kita nggak bisa ngelihat juga kan, prediksi gitu. Tapi ini kan juga sebenarnya itu satu hal, tapi bahwa kemudian suara yang ngelakuin JR tuh sekarang banyak banget. Jadi orang mahasiswa justru ya. Iya, kita tuh dan kita udah makin terhubung sama teman-teman di kampus yang biasanya anak-anak FH yang kemudian ngelakuin JR. Kenapa kita harus sampai di tahap JR? Kenapa nggak proses legislasinya dari awal udah benar? Sudah diperbaiki. Nah, terus kayak oke tadi yang elit juga, yang partai caleg muda gitu. Tapi juga ternyata kan sebenarnya most of them juga elit. Maksudnya apakah kemudian para elit ini benar-benar memperjuangkan aspirasi orang muda yang kebanyakan kelas menengah? Can they actually relate? Nggak relate itu dinasti semua Pak. Iya makanya. Jadi maksudku benar sih itu sebuah concern gitu. Tapi ya ada masalah yang lebih sistemik lagi juga gitu loh. Aku setuju sih, karena kalau ngomongin partisipasi orang muda yang tadi paradoks itu ya, kayak kita nggak akan pernah bisa melepaskan diskursusnya dari bagaimana sistem yang sudah ada sekarang, kartel-kartel politik yang sekarang udah ada di sistem politik kita tuh nggak pengen ada gerakan atau gerbong orang muda baru yang ingin mengubah sistem di mana sistem itu sangat menguntungkan kartel-kartel yang sudah ada gitu kan. Jadi makanya kenapa kemarin persentase orang muda yang menjadi caleg itu memang ada, cuman kayak setengahnya pun bagian dari oligarki atau bagian dari dinasti politik itu kan. Jadi ketika kita ngomongin kenapa orang muda tuh kayak takut banget atau kayak nggak mau banget untuk berpartisipasi, ya
pagernya tinggi banget bos. Pagernya tuh kayak Yap. setinggi 1 kilometer, setinggi Menara Babel kali. Jadi kayak kita manjatnya pun udah capek banget. Sorry, malah bawa Menara Babel. Tapi intinya adalah kayak pagernya tuh tinggi banget untuk Iya. bisa berpartisipasi. Jadi sebenarnya kalau emang beneran pemerintah itu sendiri ada sedikit pun niat yang tulus gitu untuk mengajak orang muda untuk berpartisipasi dengan lebih aktif dan masih menjaga tadi ya nilai-nilai idealisme kita gitu untuk mengubah sistem dengan dari dalam sistem itu, ya mereka harus menurunkan barrier to entry itu gitu sih. Gue ada data deh. Gue ada data dikit. Oke. Operator. Tentang barrier to entry. itu menarik. Love that. Barrier to entry. Jadi beberapa penelitian ada dari Praxis, ada juga dari teman-teman SPD kemarin tuh ya. Next aja. Oke, ya ini yang gue bilang paradoks Iya. tadi yang Iya. partisipasi dulu keterpilihan. Terus next. Peduli tapi Nah, ini salah satu juga data dari Praxis kayaknya. Ya, 2025. Dia 400 responden, 16 sampai 30 tahun. Ini kayaknya udah kita bahas, ada yang peduli dan yang lain gitu ya. wow. Wah, gue kaget. Oh my god. Nah, tadi Tadi. tiba-tiba ada boykot gitu ya. Sebelum. Ini kan benar-benar. cyber Oh. attack. Ini tadi. Nah, ini. oke. Ngomongin tadi ya, kalau misalnya Oh. kan udah kebukti tadi tuh kalau misalnya salon formal tadi pertanyaan Kak Angel juga menyentuh tuh, menohok tuh. Emang masih bisa dipercaya ya? Iya benar. Nah kan kalau gue ngeliatnya di sini bukan kabur tapi pindah jalur. Pada akhirnya nanti dikonfirmasi ya. Menurut kalian sepakat nggak kalau pada akhirnya kita orang muda itu ngebanting setir cara kita berpartisipasi ke arah yang berlainan. Ya. Mungkin katakanlah dari sini dari ke yang formal harusnya ke non formal. Aktivisme tinggi, kayak reformasi korupsi dan lain-lain. Nah, gue ngelihat sini ada alasannya gitu ya dari penelitian ini dikombinasiin beberapa penelitian tadi yang menyebabkan itu terjadi. Mereka pindah jalur. Satu, barrier to entry-nya adalah ekonomi karena kalau mau berpartisipasi secara mahal ya. Udah berapa M? Iya. M-nya bahkan bukan million, miliar. kapitalnya harus terus lu anak siapa bro? Belum juga Iya. nyicil rumah ya kan. Itu dia. Iya. Nah, sebenarnya nggak habis-habis, nggak kurang-kurang. Terus yang kedua institusinya. ya. Oke. Jadi maksudnya institusinya gimana? Mereka tuh juga ada di sisi kebingungan gitu ya. Mungkin juga perannya para masing-masing institusi politik ini tuh apa tuh juga belum begitu aware di Memahami anak ya. muda. Bener nggak nanti kalian juga bisa konfirmasi. Atau bahkan gini bahasa sederhananya di pemilu kita ya. Kan bahasanya tinggi banget ya. Nggak tahu deh. Atau di lingkungan aja. Apa itu JP, apa itu bla 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 itu terlalu high Iya, kita punya teknokratik. temuan tentang itu Teknis juga. Ya. Nggak terlalu teknis. Nah, yang Betul. kedua ada juga soal resiko nih. Yang tadi sempat kita singgung juga dan sedihnya pola-pola ini tuh makin kerasa after the election 2024. Kayak misalnya Del Pedro, Ya. terus dan teman-teman kita yang lainnya gitu ya mendapatkan doxing, kriminalisasi, bahkan Bahkan disiram website air keras. kalian kan. Iya. Iya, website kita juga. Kita juga kurang lebih gitu. Berarti menurutmu presiden setelah pemilu ini bermasalah ya? Kayaknya Iya. Bilang aja emang iya. iya. Tidak, saya tidak ragu. Kita nggak takut. Gue nggak bilang nggak ragu ya. Harus kembali ke tembok ratapan. Enggak juga sih. Enggak. Nggak mau. Lanjut. Nah, Ya. gimana tuh? Kalian melihatnya Pindah jalur Do ya. you agree guys? Maksudnya kayak apakah kalian sepakat tentang ini gitu ya? Iya. Pada akhirnya mereka switch polanya gitu. Dan Kayak gimana? disuruh kirim surat tapi kalau nggak. Iya. Yang pertama tuh relate banget karena di topik prioritas yang kita lihat bahkan dari awal 2025 Iya. di NKS National Kawal 17 Survei yang quarterly itu sampai sekarang Q2 2026 ekonomi itu selalu jadi pertama. Itu selalu jadi topik yang paling concern, topik yang mereka selalu nganggap bahwa pemerintah kinerjanya masih sangat buruk, topik yang mereka anggap urgent untuk segera diselesaikan. Dan bahwa kalau misalkan kita ngomongin politik praktis, ya balik lagi, emang siapa yang punya uang segitu sekarang? Iya. Kita para kelas menengah ini warga biasa, KPR aja belum tentu bisa gua. Kayak Iya maksudnya, makanya. ya 20 miliar iya. jadi luar biasa. DPR. Minimal Ya, siapa lagi kalau bukan anak-anaknya anggota DPR juga yang bisa masuk kemudian, dan balik lagi pertanyaannya, emang mereka mewakili siapa gitu kan? Sementara di sisi lain
pakai sosmed gratis gitu. Iya. Dan itu sesuatu yang udah deket banget, apalagi setelah COVID kita semua bener-bener digital gitu. Jadi mau nggak mau ya pasti akan switch kan. Iya. Gitu. Ya institusi itu balik lagi. Beberapa kali kami tuh ke audiensi sebenarnya ke partai-partai. Pertanyaannya sama. Kalian tuh pengen dipilih, tapi kalian sebenarnya pengen mewakili siapa gitu kan? Kayak pengen banget nih, maksudnya kalau kita ngomongin pemilu, terus ya tapi desainnya juga harus bisa advantageous dong ke partai gitu. Lah, lu siapa? Maksudnya kalau lama-lama kan juga kayak pemilik negara ini. Iya, exactly. Tapi ngatur. menarik kan, mereka ini adalah jantungnya demokrasi. Yeah. Maksudnya semua itu harus partai politik. Pilar Gitu. demokrasi. Tapi kita ngelihat di setiap kita bikin quarterly, misalkan kita ngelihat di beberapa prolegnas, termasuk RUU pemilu gitu. Yeah. Posisi partainya di mana, dan itu juga masih kebagi dan belum jelas. Posisi masyarakatnya di mana gitu. Yeah. Itu kan juga kayak questioning lagi tuh. Institusinya sebenarnya di mana dan gimana sih gitu kan. Jadi relate banget sih justru ya, apalagi kita nggak usah ngomongin risiko karena tadi udah terlalu banyak yang kita bicarakan soal risiko. Iya. Iya, betul ya. Dan mungkin balikin lagi, mungkin nanti Marvel bisa nambahin, kalau kita sih di Kaula ngelihatnya politik itu nggak hanya politik praktis, politik itu juga sehari-hari, tempat di mana kita ngobrol seperti ini, berani berbicara, berani berpendapat, berani menyuarakan apa yang menurut kita harus diperjuangkan, itu kan juga exercise of everyday politics itu kan gitu. Nah, bagian itu tuh juga jangan sampai kita lupa untuk juga didorong dan didukung terus dan dijaga terus dan dirawat selalu juga kayak gitu. Bener sih, aku setuju karena kalau memang ini kan baik lagi aktivisme sangat tinggi di jalur informal kan, ada banyak banget demonstrasi-demonstrasi, aksi-aksi yang sudah pernah kita lakukan beberapa tahun terakhir gitu, which is artinya adalah banyak banget potensi, banyak banget orang muda yang peduli dan pengen negaranya lebih baik gitu kan. Cuma kan tadi paradoksnya adalah apakah tertranslasi ke partisipasi yang lebih aktif gitu kan ke dalam sistem gitu kan. Lebih impactful gitu ya. Impactful. Makanya mungkin belajar dari pengalaman kita di KGTS gitu ya. Kalau 17 Agustus Kalau 17 Agustus school, sorry. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus membuat tadi ya safe space dulu gitu. Ruang aman di mana ya kita bisa sama-sama mulai menanamkan bahwa ternyata berpartisipasi dalam politik tuh bisa bukan ama ya, bisa tidak semenyeramkan itu. Kenapa? Karena mungkin kita bareng-bareng dan lain sebagainya. Jadi ada proses gerakan saling merawatnya juga di situ, bahwa kita harus menciptakan ruang aman untuk bagi orang muda untuk bisa mulai ingin berpartisipasi, ingin bersuara, dan oleh karena itu ya, itu yang sekarang Kaula 17 sedang lakukan juga gitu kan melalui program-program kita. Mau nambahin dikit lagi, buat tentang institusi, aku punya refleksi. Jadi dulu ketika kuliah di Belanda, itu kan sebenarnya yang Kaula 17 punya itu voting advice application juga terinspirasi dari voting advice yang udah established di Belanda gitu. Nah, yang terjadi di sana namanya Stemwiser, Kiskompas gitu-gitu. Mereka kan juga sebenarnya sama ya, kita bikin MBTI, bikin Hogwarts, like which Hogwarts house are you gitu. Tapi politik nonton gitu. Harry Potter. Nonton nggak sih? Nonton dong. Oke. Jadi yang mana Masih relate. distracted. Jadi, nah itu yang lihat. Jadi sebenarnya sama yang kita lakukan kan. Isunya apa? Posisi parpol di mana sih gitu. Itu juga yang kami cek di survei. Nah di sana yang terjadi adalah parpolnya datang ke si provider ini, organisasi-organisasi ini. Lu butuh apa? Gua kasih deh daripada lu lihat capek-capek di media. Mendingan lu wawancara sekarang sama gue gitu. Next kita. Aduh, berat juga. Kita melihat, kita harus ngecek media. Jauh ya kita. Iya, kita harus ngecek media dan itu aja sekarang kita ngelihat ada behavior yang berubah dari anggota-anggota partai politik yang kemudian mereka ngomong lebih atas nama individu, bukan mewakili partai. Betul. Di kita yang bikin voting advice itu juga jadinya harus hati-hati dari di mana nih gue bisa menganggap dia mewakili partai sama dia pendapat Adnan aja gitu atau Satria aja sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya institusi sama aja kayak disuruh kirim surat, tapi habis itu kita juga nggak tahu gimana caranya orang kita nggak pernah pakai surat gitu. Iya juga lagi. Tapi gini, kalau di yang kalian lihat itu, maksudnya gini, kadang-kadang itu kan kita punya banyak keresahan ya. Cuman
politik itu kan selalu ngomong soal tadi operasional secara teknisnya gimana Ya. sampai kita bisa melakukan perubahan gitu. Ikut apa, bahkan pemilu juga. Iya. Kita kalau mau memenangkan calon A, Iya. itu harus paham juga kan sistemnya. Iya. Tapi kalau menurut interaksi kalian dengan teman-teman atau orang muda, mereka itu sejauh apa sih memahami sistem ini bekerja itu seperti apa? Ada di situ ada eksekutif, legislatif, ada pemerintah nasional, pemerintah lokal. Atau jangan-jangan mereka nggak mau tahu. Nah, atau jangan-jangan mereka nggak mau tahu sehingga Iya. misalnya gini, secara Iya. teknis di pemilu nggak berhasil diterjemahkan Iya. Iya. pesan mereka. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau pengalaman kemarin kayak gitu soalnya mereka itu kita ajak ABCDE dan lain sebagainya, seolah-olah mereka berada di posisi yang menurut kita ya nggak sekarang lah kondisinya. Iya. Yang menang bukan sekarang lagi. Iya. Tetapi ketika nah itu kemarin risetnya siapa namanya Prof Burhan itu menjawab itu sebenarnya sebagian yang complacent gitu demokrat yang terlena itu loh. Jadi mereka menganggap bahwa nilai-nilai demokrasi itu ABCDE relate dengan mereka, tetapi ketika disambungkan dengan pilihan ketika pemilu itu berbeda. Iya. Dan yang mendistrak itu ternyata hal yang remeh-temeh. Goyang-goyang, gimmick-gimmick. Nah, itu kemarin sih yang maksudnya aku anggap bahwa mungkin kita belum memahami bagaimana sistem itu bekerja. Gitu loh. Sehingga nggak ada perubahan gitu. Nah, misalnya gimana? Jadi dikadalin ya. Lo dulu, gue dulu. Boleh kan, Jo? Trias politika itu sekarang kita memang kalau di Kaula kita tuh beneran ngejelasin lagi apa sih itu gitu. Nah, Apa itu trias politika? Apa sih tugas TNI? Apa tugas Polri gitu. Nah, di 2024 kami tuh banyak diundang sama SMK terutama untuk datang ke sekolah dan ngejelasin kenapa sih kita perlu ada pemilu OSIS gitu, pemilihan OSIS. What does it mean? Kenapa harus ada OSIS? Kenapa harus ada MPK? Kenapa nggak kepala sekolah aja orang toh dia yang making decisions gitu? Ya. Nah, dari situ kami lihat, oh ternyata civic education-nya memang sudah nggak kuat lagi. Jadi memang ada, dan maksudnya di sisi lain, selain education-nya, si civic education-nya itu udah nggak terlalu kuat untuk kita bisa tahu pemisahan kekuasaan, betul. sebenarnya tugas DPR sama DPD itu apa sih? Emang ada bedanya? Misalkan gitu. Secara MPR praktis juga kita bikin bingung ya. Iya. Terus kenapa kita masih perlu MPR misalkan? Boleh nggak sih MPR diutus presiden gitu? Nah itu pertanyaan Misalkan lagi. kayak gitu. Bingung juga kita yang menjelaskan Iya, ya. Pakem-pakem ini kan harusnya kita pelajarin, tapi Betul. ternyata setelah kita datang ke beberapa sekolah juga, oh ini udah nggak kuat lagi karena ada beberapa kurikulum, misalkan sejarah itu juga jadi mata pelajaran pilihan instead of wajib. PKN masih wajib, tapi kemudian mereka juga nggak terlalu ada beberapa yang jamnya kurang segala macam paling gitu. Siapa Dua presiden jam. pertama Indonesia gitu. Iya, padahal terus maksudnya ya gitulah ya. Mau gue lanjut lagi. Nah, terus jadi dari situ aja udah nggak kuat nih gitu. Makanya kalau 17 Agustus School kalau kita datang, kita ngomongin lagi sebenarnya hak kita sebagai pelajar yang adalah warga negara itu apa sih gitu. Kewajibannya apa? Apakah semua masalah lingkungan di dunia ini adalah masalah kita gitu? Atau sebenarnya ada nih peran-peran yang bisa terlibat gitu karena mereka punya porsinya masing-masing. Di sisi lain, ada juga yang sistem-sistem ini coba dikaburin gitu, pakem-pakemnya coba nggak diikuti. Contohnya MPR diutus presiden, gimana caranya jagain itu? rumah kan. Iya, soalnya Iya. udah banyak. Iya, jujur bro, betul. Kayak zaman sekarang gue ada bingung deh. Perasaan Apa tuh politiknya masih ada nggak sih? DPR juga ikut Jadi pemerintah jubir. semua. Jadi Iya. jubir. MK juga ya gitulah ya. Jauh Kalau banget. MK ya. Kemudian juga TNI menjaga demonstrasi, emang boleh? Itu kan Nah, itu. iya. emang apa sih makna pertahanan dan keamanan? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh jadi jadi emang lagi lemah dua-duanya gitu ya. Betul. Aku mau ini sih namanya sedikit. Jadi memang kayaknya baik lagi ya ke poin aku yang tadi di awal kayak semuanya itu ada aspek by design juga gitu. Kenapa tadi orang muda voting behavior-nya kalau menurut apa tadi penelitian Prof Burhan gitu ya, semakin memperhatikan gimmick-gimmick politik gitu. Ya, mesti kita pahami bahwa dari segi pendidikannya aja udah jamnya dikurangi misalnya. Dan dari mereka melaksanakan pemerintahan aja pun udah dibikin bingung kita pakemnya seperti apa. Belum lagi ya tadi ancaman-ancaman doxing, institusi yang bobrok dan masalah ekonomi yang terus mengancam orang muda. Jadi by design kita udah dijauhkan dari politik gitu kan. Tapi padahal sebenarnya kalau sendiri kita mikirnya adalah justru how to like make it closer ke orang muda bahwa politik itu ya
nggak pernah bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Makanya kita sering kalau bikin konten gitu ya, biasanya starting from the basics juga gitu, kayak apa itu trias politika dan lain sebagainya, bahwa kita ingin memperlihatkan ternyata ngomongin tentang trias politika juga ada di sekolah loh, kayak lu punya OSIS, lu punya MPK, itu kan juga bagian dari trias politika gitu kan. Sama kita punya tadi voting advice application, bagaimana orang muda itu kalau memilih pemimpin nggak cuma merhatiin gimmick-gimmicknya doang, tapi lu bisa tahu visi misi dan programnya dengan mengisi kuis gitu loh. Jadi suatu hal yang mudah, kita suka ngisi kuis, itu kan kayak game gitu ya bagi kita gitu ya. Jadi melalui cara-cara seperti itu harapannya ya kita bisa mendekatkan politik dengan kehidupan orang muda, dan ya lambat laun ini tentunya bukan proses yang instan ya Kak. Jadi ini proses yang tentunya harus dan nggak bisa kaulah tiba sendiri gitu. Makanya kita juga pengen mengajak teman-teman gitu kan supaya bisa lebih merangkul dan lebih mendekatkan lagi gitu isu-isu yang mungkin kelihatan tinggi, kayak misalnya pemilu gitu. Pemilu kan isu yang mungkin teknis, itu kan penuh dengan istilah teknis. Tapi bagaimana istilah-istilah teknis itu kita relevansikan lagi ke kehidupan sehari-hari orang muda, gitu sih orangnya. Kita boleh ngelihat data yang quick poll pemilu nggak ya? Yang tadi. Karena ngomongin soal pemilu, itu juga kita tuh ngetes orang tuh sebenarnya tahu nggak sih istilah-istilah ini gitu. Ini penting. Ini gue juga mau ngajak ngomong ini soalnya. Bukan yang ini, yang satu lagi. yang vertikal apa sih yang? Itu kan di beberapa ya maksudnya bahasa tentang politik gentong babi gitu. Mungkin memang teman-teman yang belajar pemilu aja kali ya yang lebih ngerti, karena itu cuma terjadi di beberapa, maksudnya ya gitulah lebih advance. Tapi masalah lu berjurdil itu gue kaget banget sih. Lu berjurdil itu kan dari kita SD diomongin mulu ya. Langsung umum bersih itu bebas tuh. Gue jadi lupa. Iya kan? Jujur dan adil. Tapi itu juga ternyata banyak yang belum tahu. Maksudnya masih 20-an% gitu. Masih aja gue kayak pernah dengar instead of kayak sangat mengetahui, padahal kita exercise pemilunya udah berapa kali gitu. Jadi sebenarnya ya semakin kesini semakin teknis, semakin tidak paham. Iya. Semakin teknis. Maksudnya bahkan KPU aja pernah mendengar, itu kan kayak lah kan lu adalah penyelenggara. Kok bisa? Gede juga sih 79. Betul. 79 ya. Tapi pas kita dapet ini memang kita sebenarnya agak kaget karena kayak gue pikir bakal 100%. Karena bahasa KPU Bawaslu tuh kayak ya lu ada di mana-mana gitu loh kalau lu udah pernah nyoblos. Dan ini kita memang respondennya itu 17-35 dan kita memastikan mereka tuh udah pernah 17-35 gue lupa deh. Pokoknya udah pernah milih gitu. Jadi kalau belum itu kita take out. Jadi menarik. TPS kan ada logo KPU ya. Makanya. Lah iya makanya, gue juga kayak lah kok bisa gitu. Pernah mendengar. Iya. Pernah denger deh. KPU apa itu ya? Iya makanya itu ya. Dapil pemilu langsung oposisi. Nah ini sebenarnya menarik ini Sat. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa beberapa isu-isu yang di pemilu itu misalnya soal politik uang, soal dinasti politik, itu kan red flag ya bagi anak muda ya. Tapi, nah ini pertanyaan nih, seberapa sih mereka itu kemudian punya resistensi terhadap isu-isu tersebut, soal politik uang misalnya, soal dinasti politik. Apakah mereka itu benar-benar kayak, ya udah kalau ini terafiliasi dengan dinasti, udahlah, aku nggak mau milih dia lah. Ya kayak kita misalnya red flag orang-orang yang pernah punya kasus tertentu lah. Kan sekarang udah banyak tuh, kita bisa lihat tuh. Nah kira-kira kalau untuk konteks tadi politik uang, politik dinasti, atau bahkan caleg-caleg yang pernah korupsi, itu mereka resistensinya sekuat apa sih sebenarnya? Resistensi sih. Kayaknya sih dia ntar lupa lagi deh mas. Nah itu makanya ntar pilih lagi. Kalau sekarang kan kita bisa lihat kondisinya tuh lagi nggak kayak gitu. Itu tuh jadi alergi gitu kayak money politics, terus karakter itu juga nggak tinggi karena kita ngelihat di 2024 di survei Kaula itu memang karakter tegas tuh jadi favorit banget. Enggak banget, tapi jadi consideration gitu. Jadi pertimbangan. Tapi kalau kita lihat kan di faktor penting itu juga dia nggak setinggi itu gitu kayak visi misi. Jadi poin merawat ingatan, menerjemahkan kayak what does it mean kalau lu tuh milih dinasti politik. Artinya kan sebenarnya kalau ditranslate artinya nih yang bisa kerja ya dia lagi gitu. Nah berarti kita nih yang bukan part of them nggak bisa kerja gitu. Maksudnya dengan linggo-linggo sehari-hari ini juga mungkin mesti dari sekarang nih kita naikin terus gitu bareng-bareng. Termasuk soal politik uang itu kan susah juga ya.
Susah juga. Dan banyak banget kan, maksudnya kayak gue nggak pernah dapet sih politik uang. Maksudnya serangan fajar gue nggak pernah dapet. Tapi kayak kalau kondisi ekonomi lu kayak gitu, Iya maksudnya lu dikasih itu. 300.000, jadi ambil aja nggak sih Iya maksudnya? makanya itu. Iya. Meskipun itu salah dan kayaknya kita belum pernah ngeliat sih apakah persepsi orang terhadap politik uang tuh salah benar atau dibutuhkan gitu itu kita belum ada di survei. Tapi Ada kayaknya aku tuh. nah Apa ya? menarik. Sebenarnya apa ya? Itu menarik tuh. Lupa tapi. Enggak, kemarin aja yang indikator itu terakhir politik uang yang meningkat itu. Oh iya. Dan SPD punya Betul, tapi betul. 2020. Hmm. Nah, salah satu yang bikin susah itu gini. Ada kultural yang membuat politik uang itu tuh susah diberantas. Salah Iya. satunya melihat politik uang itu sebagai rezeki yang tidak baik untuk ditolak. Betul. Jadi ada pengaruh sosiologisnya juga, Iya. faktor karakteristik masyarakat kita. Selain tadi soal ekonomi misalnya, Hmm. satu hari nggak kerja, dapat kompensasi 50.000, 100.000. Itu bagi kita mungkin nggak berefek ya. Tapi bagi mungkin teman-teman yang lain di daerah mungkin yang secara ekonominya mungkin lebih di bawah lagi, Ya. itu jadi lumayan juga gitu. Iya. Akhirnya nggak bisa menolak politik uang. Dan itu juga jadinya ngaruh ke pendanaan politik kan. Kita jadinya Iya, bisa jadi. ngomongin ke funding ini juga. Iya, iya. gitu. Betul. Nah, makanya masih banyak ya sebenarnya. Cuman ya tadi ya, indikator mengkonfirmasi kan, sekitar itu jadi lebih permisif mereka terhadap money politik gitu. Dari tahun 2019 ke 2024 itu berapa persen yang menolaknya tetap tinggi, tidak setuju, tapi mereka menerima juga makin permisif lah gitu. Aku agak lupa detail Iya. angkanya, cuman intinya permisivitas orang muda atau masyarakat secara umum terhadap money politik itu makin besar. Nah, kalau back to ya pertanyaan besar, apakah dia orang muda ini anti struktur atau enggak? Ya. Kalau buat gue menerjemahkan ya Mas, entar mungkin Mas Atan bisa menjelaskan. Dan temuan teman-teman Kaula tentang bahwa mereka sadar ini permasalahannya adalah struktural. Kalau buat gue yang struktural itu didefinisikan tuh dari hulunya. Maksudnya dari pemilunya nggak sih? Nah, memilih. Do you agree? Kalian sepakat nggak? Gitu. Kalau misalnya dia problemnya kan berarti Hulu. sebelum lu jadi dilantik lu Jangan-jangan bukan itu hulunya. Partai politik jangan-jangan. tapi benar Iya. menarik lagi tuh. Udah itu aja ya. Nah, maksud gue gitu. Maksudnya kan kalau struktural, contoh kayak money politik. Gue jujur ya, kan money politik tuh makin gede kan sebenarnya gara-gara sistem yang kita pilih, sistem pemilu yang membuka pasar bebas ini. Ya, betul. Jadi sistem pemilih proporsional terbuka misalnya. Tapi sebagian ada yang bilang bahwa proporsional terbuka itu adalah menguntungkan pemilih. Tapi di sisi lain kan ada penyakit lain yang timbul. Kalian lihatnya gimana sih? Ya. Dan bagaimana pemilu itu harusnya kita dorong buat kepentingan anak muda tuh apa yang anak muda harapkan di Biar tadi biar bisa dihilangkan Oke. lah. Wait, jadi ada 2 pertanyaannya. Satu gimana nih? Yang sistem proporsionalnya. Terus Iya, yang kedua adalah kayak gue kan analogi kasih contoh tuh, kenapa Iya. sistem pemilu tuh jadi hulunya. Iya. Faktor strukturalnya, contohnya karena kita memilih sistem proporsional terbuka, akhirnya pola partisipasi, pola perilaku memilih kita melihat kandidat, dan kandidat ini kan yang banyak duit dong. Akhirnya pemilih kita tertarik itu karena memilih ditawarinkan uang. Artinya kan itu ada pengaruh sistem yang merubah perilaku, habitus memilihnya orang-orang gitu. Nah, kalian melihatnya seperti apa? Dan harusnya tuh RUU pemilu ke depan kan ini kita lagi mau dibahas juga nih. Gimana caranya tadi kalau kata Marvel untuk menjadikan politik itu jadi ruang aman? Kayak gimana pemilu tuh harusnya diperlakukan? RUU pemilu. Berat. berat ya. Kan gue bilang. Sorry. Oke. Yang pertama, sebenarnya kita bingung juga ya kalau ngomongin sistem proporsional gitu ya. Apakah terbuka, tertutup, campuran, Itu cuma apa? contohnya. Contoh. Iya, contoh. Nggak usah Oke, dijawab. bagus deh. Gak Karena perlu dibahas. Bukan hanya itu Spek lagi. Dan kita Paling yang kedua tadi yang penting. Ya, berarti harus iya, gimana? bagaimana sih sebenarnya gitu ya? Ya, boleh. Barrier tadi biar bisa dikurangi gitu. Iya. Sebenarnya semua tuh jadinya
kerja dong. Jadi gini, Iya sih. kenapa gue ngomong gitu ya? Iya, Gue iya. tuh bingung karena kita tuh di 2024 bikin kuis kan, Ya. voting advice tadi Ah, buat pilpres sama buat pilkada. Oke, Iya. oke. Di pilpres kita bikin via capres itu dan dua-duanya terlepas dari levelnya kita bikin berdasarkan visi misi. Oke. Terus kita terjemahkan. Oke, Oke. jadi when it comes to misalkan sampah gitu ya. Masing-masing kandidat punya program A, B, C. Lu pilih dah gimana tuh gitu. Nanti pada akhirnya lu bisa dapet, oh kayaknya gue lebih deket nih sama yang ini. Oke. Kita selalu bilang by the way, disclaimer, gue gak nyuruh lo milih ya. Gue cuma pengen bilang kalau kira-kira lo yang kayak gini nih Ya. posisinya. Nah, bikin itu susah banget. Oke. Kenapa susah? Karena visi misinya nggak jelas. Oke. Apalagi kalau ngomongin orang muda. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena dari 20 provinsi yang kita bikin kuis, gue nggak inget tuh ada satu provinsi yang benar-benar kayak membekas, memorable dan benar-benar pengen memberdayakan orang muda sebagai subjek gitu. Lainnya bikin job fair, bikin apa gitu ya. Template kali mereka ya. Iya, Template. kenapa lu bikin job fair? Lu bikin aja job market ya. Itu kan aneh. Iya. Kita nggak butuh lebih banyak job fair, kita butuhnya kesempatan kerja yang berkualitas gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga jadi pertanyaan, apakah ketika kita ngomongin pemilu, cuman pemilunya aja, atau 5 tahun setelahnya yang kita juga bahas. Dan juga apakah ketika kita ngomongin pemilu, itu bukan cuman ya, maksudnya cuman tuh kayak as if dia nggak terlalu penting. Ya. Tapi Iya, iya. apakah kita ngomongin desainnya, atau kita juga ngomongin penyelenggara, pengawas, dan aktor-aktor lainnya. Ya. Karena buat kami pada waktu itu mempertanyakan juga, masa boleh sih visi misi kayak gini? Yes, yes. Pas. Lolos. Ya. Sebenarnya gue bikin CV, gue harus ngecek gitu. Dan bahwa itu tidak merefleksikan RPJMN Betul. atau Kok RPJPD, bisa lolos gitu? kok boleh? Lolos. Padahal kan Aturannya harusnya- begitu. iya kan? Aturannya begitu. Harus sesuai dengan Harus. RPJMN, Iya. RPJMD. Tapi tidak, dan kami ngelihat kayak misalkan ngomongin soal tadi orang muda tuh mostly bikin job fair. Kenapa gue butuh job fair itu kan ya? Terus kayak misalkan bahwa balik lagi ngomongin isu perempuan, banyaknya Iya. tuh perempuan jadi pekerja sekunder, jadi kerja-kerja domestik. Memastikan kalau di Jakarta waktu itu adalah petugas oranye kayak gitu. Iya. Nggak bilang ini buruk, tapi lah yang udah punya karir terus gimana gitu. Iya, iya. Terus lingkungan juga, padahal kita punya target-target iklim, Betul. Ya. diturunin ke daerahnya gimana gitu. Ya. Kenapa ini itu? Jadi maksudnya oke lah ngomongin aspirasi orang muda, kita udah misalkan kita dengan channel-channel yang ada, dengan shift dan segala macam yang udah kita bahas, kita udah berpartisipasi nih. Tapi kan yang bikin partisipasi itu bermakna, ya yang punya platform untuk membuat itu juga jadi bermakna dong. Jadi Betul. ya pemerintah lagi, ujung-ujungnya Ya. legislatif dan segala macam. Ekosistemnya lah, semuanya. Iya, bermakna itu kan karena dia jadinya dikonsider, dipertimbangkan Betul. tadi kayak gitu ya. Bukan cuman ya kalau kita berpartisipasi terus nggak diapa-apain, Ya ngapain? nguap juga aja ya. Nguap. gitu. Iya, setuju. Iya. Selesai. Ujungnya Betul. kemana? Nah, ujungnya kemana? Itu Iya, yang paling itu baik lagi. Kayak tadi udah terjawab ya tadi. Kita udah capek-capek nih setelah pemilu nih, ya kan? Hmm. Ngomong terus nggak ada ujungnya, Pak. Iya, iya. Iya. kan? Terus dibikin lagi job fair. Nah, Ya bagus, tapi kan emang lo IO. Iya, iya. Iya. Nggak menyelesaikan persoalan Aduh. inti gitu loh. Enggak, sama Ah, sekali. Marvel atau Mas Adnan dulu? Ada tambahan? Oh, tapi menurut aku ini bisa jadi ini ya, apa ya, kayak momentum sih. Karena kan baik lagi dari pemilu terakhir kita di 2024, kayak tadi yang Mas Satria bilang ya, banyak pemilih-pemilih muda yang ya termakan gimmick politik dan lain sebagainya. Tapi kita bisa berkaca dari pengalaman udah berjalan 2 tahunan kurang lah ya pemerintah sekarang, bahwa ketidakpuasan kan semakin meningkat gitu ya Betul. terhadap kinerja. Aku tidak puas. Nanti kita jagain itu ya nggak puasnya. lanjut. Gimana? Itu justru Nggak poinnya. bisa. Jadi kayak justru ini adalah momentum yang cocok sih menurut aku bagi kita semua untuk terus pertama merawat ingatan tadi benar Ya, gitu bahwa pemilu tuh nggak cuma satu event di Yes. satu hari tapi Yes. 5 tahun ke depan gitu kan ngomongin Ya. setelahnya gitu. Kalau misalnya lupa ya ingetin aja, lu inget lah di kuartal 1 2020 gimana pas Iya. hidup lu gitu. Lu boleh pemaaf, tapi lu nggak boleh maafin yang ini aja. Maksud gue ini jadi momentum Mantan aja harus yang dilupakan. cocok untuk Iya, iya. apa ya, mewadahi keresahan-keresahan yang udah ada, kemarahan-kemarahan yang udah ada, kekhawatiran-kekhawatiran yang udah ada terhadap sistem, terhadap pemerintah yang sekarang, dan kita tadi rangkul semuanya gitu bahwa ya ini adalah bagian dari pilihan yang kita buat di pemilu sebelumnya gitu. Ini adalah suatu hal yang
bagian dari tadi sistem dan proses politik yang panjang dari pemilu akhirnya menjadi seperti ini. Itu harus menjadi rallying call kali ya. Apa sih rallying call kita untuk ya pemilu berikutnya supaya gimana caranya orang muda bisa lebih kritis lagi dalam memilih, lebih rasional lagi dalam memilih. Dan gak cuma orang mudanya, tapi kita juga harus bareng-bareng nih ngerangkul orang muda itu untuk nuntut ke atas gitu kan, nuntut gimana caranya. Jangan horizontal lagi. Kita harus bareng-bareng nuntut ke atas gimana cara mereka bisa tadi menghadirkan ruang yang aman gitu, ruang yang aman, ruang yang partisipatif dan ruang yang emang menumbuhkan pemikiran yang rasional gitu. Masa iya ruangnya visi misinya cuma satu lembar gitu, satu halaman dan itu boleh untuk maju, itu kan bukan ruang yang bukan ruang yang substantif gitu. Jadi banget sih. Itu juga harus kita pastikan dan harus kita selalu tuntut. Aja daftar SPD aja banyak kan. Iya kan? Motlet, CV, apalagi lu wawancara. Portofolio. Tapi aku sepakat bahwa tapi ntar Mas, aku ada PR lagi tambahan buat dirimu. Udah belum PR? Udah cukup. Apa lagi? Nah itu tadi. Jadi gue sepakat ya sama apa yang disampaikan Marvel ini. Nah menerjemahkan itu Mas ke dalam bahasa teknokratis dan revisi undang-undang pemilu itu kayak apa? Gue sepakat kayak tadi. Ya masa mau nyalon presiden CV-nya cuma selembar dan yang lain kayak gitu loh. Kayak gitu ternyata masih banyak terjadi dan yang biasanya nggak kan kita doang yang muda-muda nih. Iya. Itu bisa nggak sih Mas lewat RUU pemilu itu disulap? Gimana Mas Adnan? Bisa. Syaratnya cuma satu. Aktor-aktor politik itu punya political will ke situ. Punya willingness. Itu. Tapi kalau kita lihat trennya kan nggak begitu. Ya. Nah, susahnya di situ. Maksudnya sebenarnya ada sistem kok di pemilu kemarin yang dibikin oleh KPU misalnya untuk melihat latar belakang calon, visi misi kan ada kan di KPU. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan kan. Apakah visi misi itu sesuai sama RPJM, NRPJMD? Apakah visi misi itu operasional? Itu yang paling penting. Karena aku juga sempat kemarin ya scrapping visi misi dari KPU itu. Aku lihat itu emang masih sangat abstrak. Untuk level kepala daerah ya, yang harusnya lebih operasional, lebih teknis ya, ngomongin soal visi misi, itu ternyata masih sangat abstrak. Dan aku juga beberapa kali ngelihat debat-debat pilkada, itu lebih nggak ada substansinya. Nah, artinya kan ketika kita mau memaksa mereka, misalnya mengharuskan A, B, C, D, E, pertanyaannya political will-nya ada nggak? Ya, memaksa untuk kandidat itu lebih berkualitas, memaksa agar saringan itu lebih ketat. Nah, itu ada nggak? Nah, aku lihat sekarang masih jauh dari arah situ saat. Tapi gini, aku sepakat bahwa indikator pemilu yang berhasil di 2029 nanti adalah apakah pemilu itu berhasil ngasih reward dan punishment. Yang paling penting. Iya sih. Dan kuncinya tadi, bagaimana kita menjaga ingatan. Kalau nanti katakanlah sebelum pemilu ada distraksi yang membuat kita lupa, ya udah selesai. Kalau kita orasi, kita apa selesai. Nah, pertanyaannya ke dirimu sekarang saat bisa nggak dirimu lagi nih menutup ini dengan bukan? Bagaimana menutupnya? Singkat aja. Oke. Jangan personal. Gitu. Kita harus percaya ke sistem sih. Kita harus menciptakan sistem itu maupun itu sistem pemilunya, partai politiknya. Sistem politiknya lebih luas kan. Karena gue udah kecewa gitu. Kalau kita berharap, karena kan distraction tuh dari Mas Adnan bilang, mungkin nggak kita jadi lupa. Tiba-tiba nih, abah kita nanti abah itu siapa? Abah itu siapa? Misalnya abah Anies gitu kan. Katakan abah lu kali ya, bukan abah gua. Bukan abah gua, maksud gue gini, gue mau ngasih contoh bahwa kalau kita itu fokusnya ke personalnya dalam politik nggak akan selesai. Kita kecewa. Terus dengan kekecewaan itu jadi kita rasional menurut hemat kita untuk memilih yang lebih buruk. Nah, jangan-jangan selama ini tuh kacaunya partisipasi kita itu di dalam pemilu, di dalam konteks elektoral, karena kita ngelihatnya personal. Dan nggak berharap, nggak mendorong gimana sistem politiknya, partai politiknya dan lain-lainnya jadi lebih inklusif, demokratis gitu dan aman buat anak muda. Jadi bagus tuh. Aku setuju banget sih. Sebuah penutup yang luar biasa. Di post. Iya. Ya tolong ya, saya bukan anak abah. Oke. Terima kasih Kaula 17. Terima kasih sekali lagi Kaula 17. Terima kasih. Sudah menyambangi kantor yang sangat sederhana ini. Ya. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa menyusun yang lebih operasional. Betul. Pentingnya itu saat. Iya sih.
ya kan? RUU pemilu ini ya. RUU Iya. pemilu. Mau dibawa kemana RUU pemilu untuk anak muda? Kita Kita tunggu nanti Kita ya, tungguin seri kedua. next. Ya, Oke. Thank you. Thank you semuanya.